Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Saya Suci Nurlita. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang al-jumlatul lati la mahalla laha minal i'rab, atau jumlah yang tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab. Yang pertama akan dibahas mengenai qaidah. Al-qaidah la yakunu lil jumlati mahallu minal i'rab, tidak akan menjadi kalimat yang memiliki kedudukan di dalam i'rab idza lam taqa' mauqi'ul ismil mufrad, apabila bukan isim mufrad. Wa yakunu dzalika fil halatil atiyah, dan itu terjadi di dalam beberapa keadaan. Jadi, jumlah yang tidak memiliki mahal atau jumlah yang tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab itu terjadi di dalam beberapa keadaan. Yang pertama, al-ibtidaiyah atau permulaan. Wa hiya allati takunu fi muftatahil kalam atau fi awalil kalam, yaitu jumlah yang menjadi permulaan atau awal dari pembicaraan. Contohnya, Zahabtu ilal manzili. Jika kalimat Zahabtu ilal manzili ini terletak di dalam awal pembicaraan, maka ini tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab, karena sebelumnya tidak terdapat kata yang menyebabkan kalimat ini memiliki kedudukannya di dalam i'rab. Contoh selanjutnya, qauluhu ta'ala inna a'tainakal kautsar. Wa qauluhu ta'ala Allahu nurus samawati wal ard. Jadi, setiap kita berbicara atau ngobrol, kalimat yang pertama kali kita ucapkan itu tidak memiliki kedudukannya di dalam i'rab, karena sebelumnya tidak terdapat kata yang menyebabkan kalimat tersebut memiliki kedudukannya di dalam i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Istinafiyah wahiyya lati taqul fil asna'il kalami muntaqatan amma qablaha lil istinafin kalamin jadid. Jadi istinafiyah itu terletak di pertengahan pembicaraan atau kalam, akan tetapi jumlah yang sebelumnya itu terpisah gitu, dan istinafiyah ini sebagai kalamin jadid, istinafin kalamin jadid sebagai kalimat yang baru. Terus dilihat dari definisinya, istinafiyah itu diambil dari fi'il istanafa, yang artinya memulai kembali atau mulai baru. Nah, jumlah istinafiyah ini ada setelah jumlah ibtidaiyah. Misalnya kita udah bikin jumlah, misalnya saya pergi ke sekolah. Nah, misalnya kita mau nambahin jumlah yang barunya, misalnya ibu pergi ke toko, ayah pergi ke kantor. Nah, itu tuh disebut jumlah istinafiyah gitu. Terus selain jumlah yang ibtidaiyah, jadi setelah jumlah ibtidaiyah itu, kalau mau memberi jumlah baru atau topik yang baru, itu disebut jumlah istinafiyah gitu. Ngerti gak? Syukron, kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Thayyib, di sini saya akan melanjutkan materi dari al-jumlatul lati la mahalla laha minal i'rab, yakni yang nomor 3, yaitu at-ta'liliyah. Definisinya dalam buku ini adalah wahiyya alati taqa'u fi asna'il kalami ta'lilan lima qablaha, artinya jumlah yang terdapat di pertengahan kalam atau pembicaraan yang berfungsi untuk memberikan alasan bagi jumlah sebelumnya. Di sini contohnya qauluhu ta'ala wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum. Lafaz inna sholataka di sini menjadi jumlah allati la mahalla laha minal i'rab, karena menjadi alasan bagi jumlah sebelumnya, yaitu wa sholli 'alaihim, dan tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Kemudian waqad taqarron bifa'i ta'lil, terkadang juga dipasangkan atau dikombinasikan dengan fa ta'lil. Di sini contohnya tamassaka bil fadilah fa innaha zinatul akhlai.
jumlah allati la mahalla laha minal i'rabnya, yaitu lafadz fa innaha zinatul aqlai. Syukron, afwan ala kulli khata. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Ismi Sayyidatun Nafisah. Insyaallah di sini saya akan meneruskan menjelaskan materi dari teman saya, yakni materi al-jumlatu allati la mahalla laha minal i'rab. Pada poin yang keempat, yaitu terdapat jumlah al-i'tiradiyah. Apa sih yang dimaksud dengan jumlah al-i'tiradiyah? Jumlah al-i'tiradiyah yang artinya adalah pengalihan. Sebenarnya hanya sedikit ya yang termasuk pada jumlah al-i'tiradiyah, seperti jumlah du'a'iyah. Nah, makanya di sini dalam buku ini diberikan contoh karena rahimallahu qudwatan hasanatan. Nah, yang menjadi lafadz yang menjadi contoh jumlah i'tiradiyah tersebut yaitu lafadz rahimahullah yang termasuk pada jumlah du'a'iyah. Nah, sebenarnya sih banyak ya yang termasuk pada jumlah du'a'iyah itu, bukan hanya rahimahullahu saja, tetapi ada juga radhiyallahu an dan sallallahu alaihi wasallam dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, di sini diberi contoh dalam buku ini karena rahimallahu qudwatan hasanatan. Nah, kan setiap kana pasti ke seterusnya ada isim sama khobarnya. Ya, ada isim sama khobarnya. Tetapi lafadz rahimahullahu di sini bukan menjadi khobar kana, melainkan yang menjadi khobar kana itu lafadz qudwatan hasanatan. Mengapa demikian? Karena lafadz rahimahullahnya itu termasuk pada jumlah du'a'iyah atau termasuk pada jumlah i'tiradiyah yang tidak memiliki mahal i'rab. Nah, gitu. Terus yang poin ke-5 yaitu al-jumlah al-waqi'ah syilah lil mausul, yakni jumlah yang terletak setelah isim mausul. Nah, itu tidak memiliki mahal i'rab, baik mahal rafa, nasab, zair ataupun jazam. Contoh di sini seperti lafadz jaa alladzi kataba. Nah, jaa yaitu fi'il madi mabniun 'alal fathi. Kenapa mabniun 'alal fathi? Karena setiap fi'il madi itu mabninya itu pada fathah. Terus alladzi yakni isim mausul mabni. Isim mausul kan termasuk isim yang mabni ya, fi mahalli raf'i. Kenapa mahal rafa? Kalau dilihat secara dohirnya itu lafadz alladzi di ujungnya dizairkan karena dia mahalnya mahal rafa. Karena apa? Karena kedudukannya jadi fa'il. Jadi fa'il dari mana? Jadi fa'il dari lafadz za'a gitu. Nah, terus lafadz kataba. Nah, lafadz kataba yaitu fi'il madi mabniun 'ala fathi. Dalam lafadz kataba tersebut terdapat fa'il. Fa'ilnya itu tersembunyi, domir mustatir, yaitu domir yang tersembunyi yang bertakdirkan huwa. Dan lafadz katabat tersebut yaitu jumlah silah dari fi'il fa'il yang terdiri dari lafadz za'a dan alladzi yang laisa laha mahallalaha minal i'rab, tidak memiliki mahal i'rab. Jadi yang dimaksud dengan jumlah al-waqi'ah silatan lil mausul yaitu jumlah yang terletak setelah isim mausul. Nah, lafaz tersebut seperti contoh di sini itu lafaz kataba. Nah, lafaz tersebut tidak memiliki mahal i'rab. Nah, gitu. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni yang keenam, yaitu jumlah tafsiriyah, yakni sebagai penjelas atau tafsiran. Nah, di sini bahwa jumlah tafsiriyah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama mujarodah min harfu tafsiri, yang kedua al-makrunah bi'ai, dan yang ketiga al-makrunah bi'an. Nah, yang pertama al-mujarodah min harfu tafsir, yaitu suatu jumlah tafsiriyah tapi tidak memakai adawat tafsiri seperti lafadz ai, an, dan lain sebagainya. Contohnya dalam Al-Quran
sini juga tertera di buku Al adulukum ala tijaratin tanjikum min adabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang menyelamatkanmu dari adab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rusuli. Nah, jawabannya adalah iman kepada Allah dan Rasul. Itu tafsirannya, tu'minuna billahi wa rusuli. Iman kepada Allah dan Rasul. Nah, atu'minuna billahi wa rusuli di sini menjadi at-tafsiriyah la mahulaha minal i'rab. Menjadi tafsiran dari at-tijarah. Jadi apa sih perniagaan yang membuat kita terbebas dari adab yang pedih? Nah, jawabannya atau tafsirnya yaitu atu'minuna billahi wa rusuli, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, yang mana menjadi at-tafsiriyah dan tidak memiliki mahal dalam i'rab. Nah, yang kedua al-makrunah bi ai. Kan seringlah kita temukan di kitab-kitab kuning, di khususnya kitab tafsir pasti banyak ay adhabu, ay al-kafirun, ay dan sebagainya. Nah, kalimat yang setelah ay itu menjadi at-tafsiriyah, yang mana la mahulaha minal i'rab, yaitu tidak memiliki mahal dalam i'rab. Nah, yang ketiga yaitu al-makrunah bi'an. Contohnya di buku fa'auhayna ilaihi anisna'i fulka. Nah, kalimat setelah lapad an yaitu anisna'i itu menjadi at-tafsiriyah, yang mana la mahalaha minal i'rab, yaitu tidak memiliki mahal dalam i'rab. Mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Salma Nur Ajijah. Saya akan menjelaskan poin al-waqi'atu jawaban al-qasam, yaitu ketika ada jumlah atau kalimat yang terletak atau berposisi sebagai jawab untuk qasam, maka dia tidak memiliki mahal i'rab. Contohnya seperti wal as innal insana lafi khusr. Kalimat innal insana lafi khusr tidak memiliki mahal i'rab karena dia al-waqi'atu jawaban lil qasam, karena dia itu terletak setelah qasam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan yang nomor 8. Al-waqi'atu jawaban li syartil ghair jazim. Jika suatu jumlah menjadi jawab syarat dari adawat syarat yang tidak menjazmkan, maka dia menjadi salah satu jumlah yang tidak memiliki mahal i'rab. Contohnya ada di sini, Quran surah An-Nasr ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik. Nah, jumlah fasabbih bihamdi rabbik dia tidak memiliki mahal i'rab karena menjadi jawab syarat dari adawat syarat yang tidak menjazmkan, yaitu idza. Contoh yang kedua, law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jumlah la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah dia tidak memiliki mahal i'rab karena menjadi jawab syarat dari adawat syarat yang tidak menjazmkan, yaitu law. Contoh yang ketiga, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ard. Nah, jumlah lafasadatil ardu adalah jawab syarat dari adawat syarat yang tidak menjazmkan, yaitu laula. Maka jumlah lafasadatil ardu ini dia menjadi jumlah yang tidak memiliki mahal i'rab. Selanjutnya yaitu at-tabi'atu la mahalaha minal i'rab, yaitu jumlah yang menjadi tabi' untuk jumlah yang tidak memiliki mahal i'rab. Kemudian setelahnya ada jumlah lagi yang dia menjadi tabi'. Misalkan ada atof yang diatofkan kepada jumlah setelahnya yang tidak mempunyai mahal i'rab, maka sama-sama tidak memiliki mahal i'rab, begitu. Contohnya arji'u minal jami'ah wa azhabu ila baiti. Jadi jumlah yang pertama itu adalah jumlah ibtidaiyah yang tidak mempunyai mahal i'rab. Setelahnya ada
setelahnya diatofkan kepada adhabu ila baiti, karena di sana ada wawu atof yang diatofkan kepada jumlah yang kedua, yaitu yang adhabu ila baiti yang sama-sama tidak mempunyai mahal i'rab. Begitu.